Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sahrul Lisri Damayanti dengan NIM H0523361. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip kurikulum dalam pembelajaran dan komponen tujuan dalam kurikulum pendidikan serta produk pengembangan kurikulum sekolah dasar. Pembahasan yang pertama yaitu prinsip-prinsip penerapan kurikulum dalam pembelajaran. Nah, agar lalu lintas pembelajaran bisa berjalan lancar, teratur, dan terhindar dari berbagai hambatan yang mengakibatkan pembelajaran tidak berjalan lancar dan teratur, serta kemungkinan-kemungkinan lain seperti fasilitas peserta didik, ketidaksesuaian penerapan metode, ketidakpahaman terhadap materi, keterasingan seorang peserta didik dalam suatu kelas, dan yang lainnya, maka seorang guru harus mengerti, memahami, dan menghayati berbagai prinsip pembelajaran sekaligus mengaplikasikannya. Nah, prinsip-prinsip pembelajaran ini sangat berkaitan dengan segala komponen pembelajaran, baik yang menyangkut apa dan bagaimana peran guru dalam pembelajaran, ke arah mana sebenarnya pembelajaran harus dilaksanakan, maupun menyangkut apa, mengapa, dan bagaimana agar peserta didik dapat terlihat aktif dalam pembelajaran. Nah, adapun beberapa prinsip-prinsip penerapan kurikulum dalam pembelajaran yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip aktivitas, yang kedua prinsip motivasi, yang ketiga prinsip individualitas, yang keempat prinsip lingkungan, yang kelima prinsip konsentrasi, yang keenam prinsip kebebasan, dan yang ketujuh prinsip peragaan. Nah, selanjutnya yaitu prinsip kerjasama dan persaingan, yang selanjutnya prinsip persepsi, dan ke-10 prinsip korelasi, yang ke-11 prinsip efisiensi dan efektivitas, yang ke-12 prinsip globalitas, dan yang terakhir permainan dan hiburan. Taksonomi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani yaitu tasein yang berarti mengklasifikasikan dan nomos yang berarti aturan. Jadi, taksonomi berarti hierarki klasifikasi atas prinsip dasar atau aturan. Nah, tujuan pembelajaran biasanya diarahkan pada salah satu kawasan dari taksonomi. Nah, menurut Benjamin S. Bloms mengungkapkan taksonominya meliputi kawasan kognitif, afektif, dan psikomotor. Kawasan yang pertama yaitu kawasan kognitif. Kawasan kognitif adalah kawasan yang membahas tujuan pembelajaran berkenaan dengan proses mental yang berawal dari tingkat pengetahuan sampai ke tingkat yang lebih tinggi yakni evaluasi. Nah, kawasan kognitif ini terdiri dari 6 tingkatan yang secara hierarki berurutan dari yang paling rendah sampai yang ke paling tinggi. Kawasan yang kedua yaitu kawasan afektif atau sikap dan perilaku. Nah, Bloms menyatakan bahwa domain afektif sama halnya dengan domain kognitif, tersusun dalam urutan hierarki sedemikian sehingga masing-masing kategori perilaku akan diasumsikan merupakan hasil dari kategori perilaku di bawahnya. Nah, tingkat perilaku ini akan menjadi bangunan dasar dari perilaku yang kompleks, abstrak, dan rumit dengan jauh lebih banyak karakter yang tidak teridentifikasi. Nah, analisis tujuan afektif dilakukan untuk menentukan karakteristik yang unik. Harapannya adalah untuk menemukan faktor-faktor yang diperlukan agar domain afektif menjadi kontinua. Yang terakhir yaitu kawasan psikomotor. Simpson menyebutkan bahwa domain psikomotorik meliputi 6 tingkat keterampilan yang paling rendah. Yang pertama yaitu persepsi, yang kedua kesiapan, yang ketiga gerakan terbimbing, yang keempat gerakan terbiasa, yang kelima gerakan yang kompleks, dan yang keenam penyesuaian keaslian. Selanjutnya yaitu penerapan pengukuran. Penerapan pengukuran adalah proses mengumpulkan data dan informasi secara sistematis untuk tujuan analisis, evaluasi, dan pengambilan keputusan dalam berbagai bidang seperti sains, teknik, kesehatan, dan ekonomi. Pengukuran digunakan untuk yang pertama mengidentifikasi variabel, menentukan apa yang akan diukur seperti suhu, tekanan, atau waktu. Yang kedua, membandingkan data. Nah, membandingkan hasil pengukuran untuk analisis lebih lanjut. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan. Nah, di sini menyediakan data yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat.
Yang keempat, memantau proses. Nah, mengawasi dan mengevaluasi kinerja sistem atau produk secara berkala. Dan yang terakhir yaitu menjamin kualitas. Memastikan produk atau layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Contoh penerapan pengukuran termasuk pengukuran suhu dalam penelitian ilmiah, pengukuran kinerja karyawan dalam manajemen sumber daya manusia, dan pengukuran hasil keuangan dalam bisnis. Pembahasan selanjutnya yaitu taksonomi Merrill. Nah, taksonomi Merrill adalah taksonomi yang berisi fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Selanjutnya yaitu produk pengembangan kurikulum sekolah dasar. Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai komponen yang saling terkait. Pengembangan kurikulum merupakan proses yang menyeluruh sebagai bentuk kebijakan nasional dalam pendidikan yang disesuaikan dengan visi, misi, dan strategi yang dimiliki dari pendidikan nasional. Nah, proses pengembangan kurikulum dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Selanjutnya yaitu dokumen kurikulum. Dokumen kurikulum mencakup berbagai elemen penting yang diperlukan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum di sekolah. Nah, ada beberapa komponen utama yang sering ditemukan dalam dokumen kurikulum. Yang pertama yaitu landasan kurikulum. Nah, ada beberapa landasan dari kurikulum. Yang pertama yaitu landasan filosofis, yang kedua sosiologis, yang ketiga historis, dan yang terakhir yaitu hukum. Nah, selanjutnya ada juga komponen kurikulum, visi, misi, dan tujuan. Nah, ini mencakup mengenai program studi serta tujuan spesifik yang ingin dicapai melalui kurikulum. Yang ketiga yaitu struktur kurikulum. Yang keempat, silabus dan rencana pembelajaran semester. Yang kelima, penilaian pembelajaran. Dan yang keenam, prinsip pengembangan kurikulum. Yang terakhir, tahapan pengembangan kurikulum. Selanjutnya yaitu bahan ajar. Nah, bahan ajar adalah segala bentuk bahan informasi, alat, dan teks yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Adapun manfaat bahan ajar yaitu kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik, siswa lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk belajar secara mandiri dengan bimbingan guru, serta bisa mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasai. Adapun beberapa jenis-jenis bahan ajar, yang pertama itu bahan ajar pandang atau visual. Nah, bahan ajar ini seperti modul, foto, gambar, buku teks, dan LKS. Kemudian yang kedua bahan ajar dengan audio. Nah, bahan ajar dengan audio yaitu semua sistem yang menggunakan sinyal radio secara langsung yang dapat dimainkan atau didengar oleh seseorang atau sekelompok orang. Contohnya kaset, radio, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu bahan ajar pandang dengar atau audio visual. Contohnya itu seperti video dan film. Nah, yang terakhir itu bahan ajar multimedia interaktif, di mana bahan ajar multimedia interaktif yaitu kombinasi dari dua atau lebih media, yakni contohnya audio, teks, grafik, gambar, animasi, dan video, yang oleh penggunanya dimanipulasi atau diberi perlakuan untuk mengendalikan suatu perintah dan atau perilaku alami dari suatu presentasi. Selanjutnya yaitu perangkat penilaian. Perangkat penilaian adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi hasil belajar siswa dalam proses pendidikan. Di sekolah dasar, perangkat penilaian sangat penting untuk memastikan bahwa siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Ada beberapa jenis perangkat penilaian yang umum digunakan. Yang pertama yaitu Student Learning Assessment, di mana Student Learning Assessment dirancang untuk mengukur hasil belajar membaca dan matematika siswa di tingkat dasar, terutama di daerah terpencil di Indonesia. Dan yang kedua yaitu tes cepat. Nah, tes cepat adalah alat diagnostik yang digunakan untuk memetakan kemampuan membaca dan matematika siswa dengan cepat. Yang ketiga, penilaian kinerja. Penilaian kinerja mengukur kemampuan siswa dalam melakukan tugas praktik atau unjuk kerja seperti dalam kegiatan praktik umum proyek.
Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu perangkat penilaian tematik atau integratif. Nah, perangkat ini dikembangkan untuk pembelajaran tematik integratif di kelas 5 SD. Kemudian yang terakhir yaitu instrumen penilaian berbasis keterampilan. Nah, instrumen ini dirancang untuk menilai keterampilan tertentu yang relevan dengan kompetensi dasar yang diajarkan di kelas. Ini termasuk tes pilihan ganda, penilaian diri, dan penilaian kinerja yang dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang pencapaian siswa. Selanjutnya, program pengembangan karakter. Karakter berkembang melalui kebiasaan dan perubahan-perubahan karakter dapat terjadi dengan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baru. Oleh karena itu, apabila kebiasaan itu sesuatu yang buruk, maka akan mengkritas atau akan mempengaruhi dalam dirinya menjadi suatu karakter yang buruk pula. Kemudian sebaliknya, apabila kebiasaan-kebiasaan baru yang dikembangkan dalam dirinya dan kebiasaan itu merupakan kebiasaan yang baik, maka kebiasaan tersebut akan menjadi karakter yang baik. Nah, ada beberapa contoh program pengembangan karakter yang umum digunakan. Yang pertama, pelatihan kepemimpinan. Yang kedua, program kegiatan sosial. Yang ketiga, pelajaran karakter. Yang keempat, model peran. Yang kelima, program mentoring. Dan yang terakhir yaitu program penghargaan karakter. Materi selanjutnya yaitu program pembelajaran remedial dan pengayaan. Pembelajaran remedial adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai kompetensi tertentu. Adapun tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki prestasi belajar siswa sehingga mereka dapat mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan. Kemudian, pembelajaran pengayaan adalah program yang dilaksanakan terhadap siswa yang sudah memahami materi pembelajaran dengan baik atau nilainya itu di atas KKM. Nah, tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan potensi siswa yang sudah baik. Materi yang terakhir yaitu evaluasi dan review kurikulum. Nah, evaluasi kurikulum adalah penelitian yang sistematik tentang manfaat, kesesuaian efektivitas, dan efisiensi dari kurikulum yang ditetapkan atau yang diterapkan. Nah, evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk kurikulum yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Sedangkan review kurikulum adalah kegiatan untuk meninjau ulang dan memperbarui isi kurikulum agar memenuhi standar. Nah, review kurikulum dilakukan untuk memastikan bahwa kurikulum yang disusun mampu mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sekian dari materi saya, semoga dapat dipahami dan dimengerti dan dapat menjadi ilmu bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.